Selamat datang di penjelasan mengenai UAS mata kuliah perilaku organisasi untuk semester genap tahun akademik 2025/2026. UAS ini berbentuk project-based learning, di mana mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk menganalisis studi kasus organisasi nyata. Setiap kelompok yang terdiri dari 3 tim akan mendapatkan studi kasus yang berbeda, menggunakan materi dari bab 9 hingga bab 14 sebagai landasan teori. Hasil analisis ini tidak hanya berupa laporan tertulis, namun juga akan disajikan dalam slide dan video presentasi kelompok. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu merancang rekomendasi manajerial yang aplikatif dan relevan berdasarkan pemahaman konsep-konsep perilaku organisasi. UAS ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 dari pukul 17.30 hingga 20.00. Dengan bobot 3 SKS untuk mata kuliah EMF 5403. Ini adalah kesempatan bagus untuk menerapkan teori ke dalam praktik nyata dan mengasah kemampuan analisis serta presentasi dalam tim. Mari kita persiapkan diri dengan baik agar dapat menghasilkan proyek yang berkualitas dan bermanfaat. Pada UAS ini, mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menganalisis perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Penilaian dimulai dengan mengkaji kasus dari organisasi nyata, di mana mahasiswa harus mampu membaca konteks dan mengidentifikasi data serta gejala utama yang terjadi. Selanjutnya, mereka diharapkan melakukan analisis menggunakan teori-teori perilaku organisasi dari bab 9 sampai 14 secara lintas bab, menghubungkan konsep-konsep yang relevan untuk memahami permasalahan. Langkah berikutnya adalah menyusun solusi manajerial yang konkret, mencakup rekomendasi, analisis risiko, penanggung jawab pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Terakhir, mahasiswa akan melakukan presentasi reflektif, menyampaikan argumen mereka secara jelas, dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Inti dari UAS ini bukanlah sekadar menghafal teori, tapi membuktikan bahwa teori tersebut benar-benar membantu dalam mengidentifikasi akar masalah dan memilih tindakan manajerial yang tepat untuk menyelesaikannya. Jadi, fokus utama adalah penerapan teori dalam konteks praktis organisasi nyata, bukan sekadar teori secara abstrak. Pada slide ini, saya akan jelaskan 3 output utama yang harus dikumpulkan dalam proyek ini, dan bagaimana ketiganya saling terkait. Pertama, kita memiliki laporan tertulis yang terdiri dari 5-7 halaman dalam format Word atau PDF. Laporan ini harus mencakup identifikasi masalah, analisis berdasarkan teori organisasi dan perilaku, OB, serta solusi dan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya, ada slide presentasi yang terdiri dari 10-12 slide. Presentasi ini harus ringkas, berfokus pada visualisasi, dan berdasarkan data dari kasus yang dianalisis. Penting bahwa slide ini menunjukkan integrasi materi dari bab 9-14 untuk memperkuat argumen. Terakhir, kita punya video presentasi kelompok dengan durasi maksimal 15 menit. Presentasi ini akan diikuti dengan sesi tanya-jawab serta refleksi kelas yang akan menjadi kesempatan untuk membuktikan pemahaman secara langsung. Yang perlu diingat, konsistensi antara isi ketiga output ini sangat penting untuk memperkuat kualitas argumen yang kita bangun. Dengan memastikan semuanya saling terhubung dan mendukung satu sama lain, hasil akhirnya akan menjadi lebih meyakinkan dan komprehensif. Pada alur pengerjaan PBL ini, yang penting dipahami adalah bahwa ini bukan sekadar format laporan, melainkan proses kerja kelompok yang sistematis. Pertama, kita mulai dengan problem orientasi, yaitu membaca kasus dengan seksama, memahami konteks organisasi, aktor yang terlibat, dan data yang ada. Selanjutnya, pada tahap problem identifikasi, kita harus bisa memisahkan antara gejala, masalah inti, dan akar masalah agar fokus analisis lebih tajam. Tahap berikutnya adalah data dan teori review, di mana kita memilih konsep-konsep dari bab 9 hingga 14 yang paling relevan untuk mendukung pemahaman kasus. Kemudian, dalam analysis and discussion, kita menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan teori secara logis dan mendalam. Setelah itu, pada solution proposal, kita menyusun berbagai opsi solusi, menentukan rekomendasi utama, serta mempertimbangkan resiko dan indikator keberhasilan solusi tersebut. Terakhir, pada presentasi dan reflection, kelompok menyampaikan argumentasi, menerima umpan balik, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja. Yang paling penting dalam keseluruhan proses ini
adalah kemampuan kelompok untuk bergerak dari pertanyaan apa yang terjadi ke mengapa hal itu terjadi, dan akhirnya menentukan apa tindakan paling tepat yang harus diambil. Proses ini memastikan pemahaman yang mendalam dan solusi yang efektif berdasarkan analisis yang komprehensif. Pada slide ini, saya ingin menguraikan peta materi UAS yang mencakup bab 9 hingga bab 14. Penting untuk memahami bahwa analisis terbaik tidak cukup dengan menjawab per bab secara terpisah, melainkan harus mampu mengaitkan konsep antar bab secara lintas, sehingga pemahaman kita menjadi lebih menyeluruh. Dimulai dari bab 9 yang membahas tentang kerja tim. Di sini kita mempelajari berbagai jenis tim seperti tim efektif, tim lintas fungsi, dan tim virtual, serta dinamika kelompok yang terjadi di dalamnya. Berikutnya bab 10 fokus pada komunikasi. Materi ini mencakup arah komunikasi, saluran yang digunakan, konsep media richness, potensi distorsi dalam komunikasi, dan pentingnya feedback sebagai proses komunikasi yang efektif. Bab 11 menyoroti kepemimpinan, di mana kita mengenal berbagai gaya mulai dari kepemimpinan transformasional, autentik, hingga teori kontingensi, serta peran penting kepercayaan atau trust dalam kepemimpinan. Bab 12 membahas kekuasaan dan politik yang meliputi basis-basis kekuasaan, taktik pengaruh yang digunakan dalam organisasi, serta etika politik yang harus dipegang teguh. Selanjutnya, bab 13 fokus pada konflik dan negosiasi, mulai dari tipe-tipe konflik, lokus konflik, proses terjadinya konflik, hingga strategi negosiasi integratif yang bertujuan menciptakan solusi win-win. Terakhir, bab 14 mengupas tentang budaya organisasi, mencakup budaya etis, budaya positif, proses pembelajaran organisasi, dan mekanisme sosialisasi budaya dalam organisasi. Dengan memahami keterkaitan semua bab ini, kita dapat lebih siap untuk menghadapi ujian dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan profesional. Pada penilaian tugas ini, bobot terbesar diberikan pada kedalaman teori dan ketajaman dalam menganalisis kasus, yang menjadi kunci penentu nilai. Analisis kasus sendiri memiliki bobot 25%, di mana kemampuan kita menggali detail dan menjelaskan inti masalah sangat diperhatikan. Selanjutnya, konsep teoretis yang kita gunakan mendapat bobot 20%, jadi teori yang relevan dan kuat sangat penting untuk mendukung analisis. Integrasi antar bab diberi bobot 15%. Ini berarti bahwa kita harus mampu menggabungkan informasi dari berbagai bab, khususnya bab 9-14, untuk membangun argumen yang menyeluruh. Solusi atau rekomendasi yang kita berikan juga mendapat bobot 15%, dan penting bahwa rekomendasi ini realistis dan berbasis teori agar nilai kita maksimal. Identifikasi masalah dan kemampuan berargumentasi serta logika masing-masing mendapatkan bobot 10%. Di sini, kita harus mampu menemukan akar masalah yang sesungguhnya dan menyusun argumen dengan logis dan terstruktur. Terakhir, bahasa dan penampilan mendapat bobot 5% sehingga penyajian yang jelas dan rapi tetap diperhatikan. Untuk mendapatkan skor tinggi, kita harus menghindari beberapa kesalahan umum, seperti menyalin teori tanpa analisis. Hanya menjawab per bab tanpa mengaitkannya, menyebut gejala sebagai akar masalah, serta memberikan rekomendasi yang terlalu umum. Fokus pada kedalaman analisis dan integrasi materi akan membuat hasil kerja kita lebih berkualitas dan tentu saja nilai kita lebih baik. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pembagian studi kasus yang akan kita bahas. Setiap kelompok akan menganalisis masalah organisasi yang berbeda, namun dengan menggunakan kerangka yang sama dari bab 9 sampai bab 14. Kelompok pertama akan memfokuskan pada tim virtual lintas fungsi di sebuah startup teknologi. Mereka akan melakukan diagnosis terhadap aspek-aspek seperti dinamika tim, komunikasi, kepemimpinan, politik, konflik, serta budaya kerja yang ada di dalam tim tersebut. Kelompok kedua akan menangani integrasi pasca merger di sebuah rumah sakit, khususnya menyoroti konflik profesi. Fokus diagnosis mereka meliputi silo profesi, komunikasi antar layanan, kekuasaan klinis, dan budaya keselamatan yang berkembang setelah merger. Sedangkan kelompok ketiga akan melihat transformasi budaya dan negosiasi di perusahaan energi. Mereka akan menganalisis perubahan budaya organisasi, resistensi politik yang muncul, proses negosiasi antara serikat pekerja, serta isu keselamatan kerja.
Yang penting di sini adalah setiap kelompok tidak hanya sekadar memindahkan teori ke slide, namun harus mampu menunjukkan keterkaitan antar konsep yang dianalisis. Dengan begitu, pemahaman kita menjadi lebih mendalam dan aplikatif terhadap situasi nyata organisasi. Pada slide ini, saya akan membahas kasus kelompok 1, yaitu PT Lintas Tech, sebuah tim virtual lintas fungsi yang bekerja di startup SaaS dengan budaya remote first. Beberapa gejala kunci yang ditemukan antara lain, keterlambatan rilis produk hingga 8 minggu. Hanya 54% anggota yang memahami prioritas mingguan. Keputusan rapat yang tidak terdokumentasi dengan baik, adanya micromanagement dan rapat tertutup, serta penurunan tingkat trust dan psychological safety di dalam tim. Fokus analisis kita terbagi menjadi 4 aspek utama. Pertama, efektivitas tim. Apakah mereka benar-benar berfungsi sebagai tim atau hanya kelompok kerja biasa? Dengan penekanan pada sinergi positif dan akuntabilitas kolektif. Kedua, komunikasi virtual yang meliputi aspek media richness, overload informasi, distorsi pesan, serta protokol komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Ketiga, gaya kepemimpinan yang diterapkan, membandingkan antara kepemimpinan transformasional atau autentik versus praktik micromanagement yang ada. Terakhir, politik dan konflik di dalam tim, termasuk taktik pengaruh yang dilakukan oleh senior, serta konflik antara divisi produk dan engineering. Output akhir dari analisis ini adalah rencana tindakan selama 90 hari yang bertujuan untuk memperbaiki aspek kerja tim, komunikasi, kepemimpinan, politik, konflik, dan budaya organisasi agar performa tim dapat meningkat secara signifikan. Kelompok 2 membahas RS Prima Sehat dengan fokus utama pada integrasi pasca merger, konflik antar profesi, dan budaya keselamatan pasien. Ada beberapa gejala kunci yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan waktu tunggu dari 50 menjadi 75 menit. Keluhan yang meningkat tentang informasi jadwal dokter, serta masukan dari perawat terkait keselamatan yang seringkali diabaikan. Selain itu, terdapat instruksi yang berbeda dari 2 pimpinan unit dan adanya penolakan unit untuk berbagi data layanan. Untuk menganalisis situasi ini, fokus kami terbagi ke dalam 4 area penting. Pertama, dinamika kelompok, di mana kami memperhatikan tahap pengembangan kelompok, norma yang terbentuk, status, dan kecenderungan silo antar profesi. Kedua, desain tim klinis yang idealnya merupakan tim lintas fungsi yang menyatukan dokter, perawat, administrasi, laboratorium, dan klaim agar bisa bekerja secara terintegrasi. Ketiga adalah aspek kepemimpinan dengan pendekatan kontingensi, transformasional, autentik, dan fokus pada pembangunan kepercayaan. Keempat, kami menyoroti konflik dan budaya, terutama bagaimana negosiasi antara efisiensi dan keselamatan berlangsung, serta pembentukan budaya baru setelah merger. Akhirnya, hasil dari analisis ini berupa rekomendasi manajerial yang mengintegrasikan desain tim, komunikasi lintas unit, kepemimpinan, tata kelola kekuasaan, resolusi konflik, dan penguatan budaya keselamatan. Semua ini bertujuan untuk mendukung RS Prima Sehat dalam menghadapi tantangan pasca merger dan meningkatkan kualitas layanan pasien. Kelompok 3, yang merupakan PT Energi Nusantara, fokus pada 3 area utama, transformasi digital, negosiasi dengan serikat pekerja, dan perubahan budaya organisasi. Dari segi gejala kunci, mereka telah mengadopsi sistem digital baru sebesar 42% dari target yang seharusnya 75%. Meskipun pelatihan sudah lengkap, penggunaan sistem tersebut masih rendah. Selain itu, serikat pekerja telah meminta forum negosiasi formal. Sementara ada resistensi pasif dari manajer menengah. Karyawan juga merasa takut untuk melaporkan masalah dan insiden yang terjadi. Analisis kami akan terfokus pada 4 aspek utama. Pertama, efektivitas PMO atau Project Management Office dengan memperhatikan peran, norma, status kohesivitas dan proses pengambilan keputusan. Kedua, komunikasi perubahan yang mencakup komunikasi ke bawah, ke atas, serta lateral dengan penekanan pada transparansi dan persuasi. Ketiga, kekuasaan dan politik termasuk otoritas formal, ahli, referen, koalisi, dan resistensi pasif yang muncul. Keempat, negosiasi dan budaya yang melibatkan pemahaman batna, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta pengembangan budaya yang aman, etis, dan berbasis data. Tujuan akhirnya adalah merancang sebuah roadmap transformasi selama 6 bulan yang mengintegrasikan intervensi tim, komunikasi, kepemimpinan, aspek politik, negosiasi, dan perubahan budaya organisasi secara menyeluruh.
Dengan pendekatan ini, diharapkan PT Energi Nusantara dapat mengatasi hambatan saat ini dan mencapai tujuan transformasi yang diinginkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan struktur laporan dan presentasi yang efektif. Penting untuk menggunakan struktur yang ringkas agar analisis kita berjalan runtut dan mudah dinilai. Pertama, bagian pendahuluan berisi ringkasan kasus, konteks organisasi, serta isu utama yang diangkat. Ini memberikan gambaran awal yang jelas bagi audiens. Kedua, pada identifikasi masalah, kita harus menggambarkan gejala yang muncul, akar masalah yang mendasarinya, pihak-pihak terkait, dan dampaknya terhadap organisasi. Ketiga, di bagian analisis teori, kita mengintegrasikan materi dari bab 9 sampai bab 14, namun bukan sekadar mengumpulkan definisi, melainkan mengaitkan teori dengan kasus secara mendalam. Keempat, dalam bagian alternatif solusi, kita harus mengemukakan opsi tindakan yang tersedia beserta kelebihan, kelemahan, dan resiko masing-masing solusi. Kelima, pada rekomendasi utama. Penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atau PIC, menetapkan prioritas, menyusun timeline, serta indikator keberhasilan agar implementasi solusi bisa terukur. Sebagai tambahan, rumus penyajian presentasi untuk waktu 15 menit yang efektif adalah sekitar 20% untuk konteks, 45% untuk analisis, 25% untuk rekomendasi, dan 10% untuk refleksi atau penutup. Dengan mengikuti struktur ini, laporan dan presentasi kita akan lebih sistematis dan mudah dipahami. Sebelum mengumpulkan proyek kalian, pastikan menggunakan checklist ini sebagai kontrol kualitas akhir. Pertama, pastikan akar masalah sudah jelas dan bukan hanya menyebutkan gejala. Ini penting agar analisis kita lebih mendalam dan tepat sasaran. Selanjutnya, data kasus harus disebutkan dengan penggunaan angka dan gejala utama sebagai bukti pendukung. Jangan lupa, teori yang dipakai untuk menganalisis juga harus lebih dari sekedar definisi atau kutipan. Harus benar-benar membantu menjelaskan masalah. Pastikan slide presentasi sudah ringkas dan visual, dengan jumlah slide sekitar 10-12 dan bebas dari paragraf panjang yang membosankan. Selain itu, cek apakah ada integrasi lintas bab, seperti hubungan antara tim komunikasi, kepemimpinan, politik, konflik, dan budaya. Argumentasi dalam presentasi harus konsisten, di mana masalah, analisis, dan solusi saling terhubung dengan baik. Rekomendasi yang diberikan pun harus operasional, jelas pelaksana, prioritas, resiko, dan indikatornya. Terakhir, tampilkan presentasi dengan profesional, menggunakan bahasa akademik dan penampilan formal. Siapkan juga jawaban untuk pertanyaan penguji, terutama yang berkaitan dengan akar masalah, teori yang digunakan, dan alasan mengapa rekomendasi kalian yang paling tepat. Dengan memperhatikan semua ini, presentasi kalian akan lebih kuat dan meyakinkan.